Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Laporan kegiatan Ramadan memasuki malam yang ke-12 bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2026. Himbauan kepada para jemaah dimohon kepada seluruh jemaah untuk memperhatikan kerapihan dan pelurusan shaf. Silakan mengisi shaf yang masih kosong di bagian depan dan merapatkan barisan hingga penuh dengan sempurna. Demi menjaga khusyuk ibadah sholat isya dan tarawih, kami mohon agar alat komunikasi dinonaktifkan atau dimode silent. Bagi jemaah yang membawa anak-anak, mohon untuk dapat membimbing dan mengarahkan agar tidak ikut ketika sholat isya dan sholat tarawih. Dalam rangka melengkapi ibadah kita pada malam hari ini, telah tersedia kotak infak dan sedekah. Bagi jemaah yang ingin berinfak, silakan memanfaatkannya dan mohon berkenan untuk mengalihkan kepada jemaah di sampingnya ketika ceramah sedang berlangsung. Informasi kegiatan di bulan Ramadan. Insyaallah Masjid Besar At-Taqwa menyelenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya tausiah ba'da isya menjelang sholat tarawih dan tausiah ba'da sholat subuh setiap hari selama bulan Ramadan dengan penceramah para ustadz dan asatidz dari Kota Bandung. Tadarus dan khataman Al-Quran pada pagi hari selama 15 hari pukul 8.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Barat, yang diikuti oleh ibu-ibu RW 02 KPAD dan bapak-bapak, dan juga terbuka untuk umum. Kajian ba'da zuhur bersama para asatidz dan sesepuh di lingkungan KPAD. Tausiah menjelang berbuka puasa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Madaliela. Bahsul Masail tanya jawab seputar fikih yang dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah sholat subuh. Kemudian program buka puasa bersama setiap hari dengan hidangan takjil dan program nasi berbuka. Kami membuka kesempatan bagi jamaah yang ingin menyediakan hidangan berbuka. Hidangan dapat disampaikan kepada petugas di selasar selatan masjid. Kemudian kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Bandung yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 14 Maret 2026, dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian santunan dan buka bersama rakyat Piatu dan duafa di lingkungan KPAD dan sekitarnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah. Program bakti sosial Ramadan dengan menargetkan penyaluran beberapa paket dengan nilai Rp100.000 per paket. Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para jamaah yang ingin berpartisipasi dan berinfak dalam program ini. Bekerja sama dengan Sekita Foundation Ciskwit Bandung akan melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya Festival Jajanan UMKM, Charity Shopping,
bersih-bersih masjid, pasar sembako gratis, serta perlombaan anak panti yatim piatu dan wafat. Kemudian iktikaf dan sahur bersama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Info keuangan: total penerimaan Rp2.582.000, total pengeluaran Rp1.700.000. Saldo per tanggal 11 Ramadan sebesar Rp7.912.800. Terima kasih sebanyak-banyaknya jazakumullah khairan katsiran atas titipan infak dan sedekah jemaah sekalian. Semoga seluruh amal ibadah jemaah diterima dan diberi pengganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para pensedekah hari ini pada tanggal 11 Ramadan 1447 Hijriah atau 1 Maret 2026, Ibu Haja Sembiring, Ibu Haja Dewi Harahap, Ibu Haja Rahman, warga RT 04, Ibu Peri, Ibu Tasya, Bapak Ode Amalia, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Haji Wijonarko, Esos MMMSD. Pengumuman terakhir tausiah malam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Matali MA. Imam sholat tarawih insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Agil Hussein Al-Munawar SPD. Tausiah suku insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Haji Andar Nawawi SAG. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasama jemaah sekalian kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا رحمكم الله. Meneruskan Ratinsa berkomunikasi dan mentertibkan demi kenyamanan berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahhaha ajsadana wa tawwala a'marana wa ballaghana ila syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk malam yang ke-11 atau 12. Dan alhamdulillah tadi menjelang berbuka kita sudah memperoleh siraman rohani yang sangat berkesan dan mendalam bagi kami dari Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Dr. Haji Wijanarko, yang sedemikian mendalam dan berkesan bagi kita semua. Salah satu kesan terindah adalah bahwa kita akan siap bersama-sama memasuki satu pasar surga. Masya Allah, terbayang oleh kita di sana banyak sayur-sayuran, banyak makan-makanan, banyak kue-kuean, banyak kenikmatan semua. Dan itu hanya bisa dicapai ketika kita semua memiliki satu tiket
ke surga, yaitu iman dan takwa. Karena hanya itulah yang akan disediakan surga yang seluas langit dan bumi, itu hanya disediakan untuk yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jannat, surga itu uiddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Proses ketakwaan itu proses yang terus berkelanjutan. Prosesnya itu terus diperkokoh. Salah satunya melalui saum Ramadan ini, sebuah proses untuk merevitalisasi kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketakwaan kita di penghujungnya betul-betul paripurna. Nah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dalam surah Al-Baqarah ayat 123 itu diawali dengan seruan saum. Saum diserukan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Seruan yang paling indah karena menyentuh langsung hati manusia dengan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kitalah di dalamnya orang-orang yang beriman. Kenapa kita termasuk orang-orang yang beriman? Karena hati kita adalah hati yang hidup. Iman berada pada hati, ketakwaan pada hati. Hati yang bisa diisi dengan iman, itulah hati yang qalbun hayy, hati yang hidup, hati yang mampu menggerakkan jiwanya dan tubuhnya ke arah kebaikan, ketakwaan. Maka upaya kita adalah bagaimana Ramadan ini mampu merevitalisasi, menghidupkan kembali hati yang mungkin selama 11 bulan hati ini pernah terkotori. Mungkin hati ini pernah sakit-sakit, yang mungkin tidak terasa bahwa hati kita sedang sakit. Naudzubillah kalau sudah mati, naudzubillah. Kalau masih sakit masih bisa diobati dengan terus kita mengobatinya dengan terus taqarrub taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan sesungguhnya adalah upaya untuk merevitalisasi hati agar hidup kembali nanti di bulan Syawal. Keunggulan hati yang hidup dan ciri-ciri hati yang hidup tergambar oleh Al-Quranul Karim. Bahwa hati yang hidup itulah yang hati yang membawa jiwa dan manusianya menuju surga Allah, pasar surga. Sebab kalau hatinya tidak hidup, hatinya mati, maka dia akan menghantar manusia ke dalam keburukan, kejahatan dan dosa-dosa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurut analisis para ulama menggambarkan ada 3 jenis hati. Satu adalah qalbun hayy, yang kedua adalah qalbun mayyitun, hati yang mati, dan yang ketiga qalbun maridun, hati yang sakit. Kalau sakit gigi kita tahu dokternya, bahkan tahu obatnya. Sakit perut kita tahu dokter siapa kita harus berobat dan apa obatnya. Namun sakit hati kadang-kadang si penderitanya tidak menyadari kalau dia sedang sakit, sehingga tidak pernah tahu dokter mana yang bisa mengobati hatinya yang sakit. Oleh sebab itu Allah memberikan indikator-indikator kepada kita dalam Al-Quran, mana hati yang hidup, mana hati yang mati, dan mana hati yang sakit. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri hati yang hidup Allah menggambarkan dari surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar, hatinya tersentuh, hatinya luluh, hatinya untuk samina wa ata'na, untuk hanya taat kepada Allah, hanya mau beribadah kepada Allah, hanya mau dalam aturan Allah, berupaya untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya telah mendorong pada dirinya, jiwanya, badannya untuk menuju kebenaran. Karena itulah penggerak hidup ini adalah qalbun, kata Rasul.
Ala inna fil jasadi mudghatan in salaha salaha sairul jasad wa in fasadat fasada sairul jasadul kullu. Ingatlah pada diri kita, pada jasad kita ada segumpal daging. Jika sehat daging itu, seluruh tubuhnya akan sehat. Jika sakit, rusak hati, rusaklah seluruh tubuhnya. Artinya apa? Artinya jasad ini mau menuju maksiat atau mau taat bergantung kepada sopirnya, penggeraknya, pemimpinnya. Itu al-qalbu wa hiya al-qalb. Maka kalbu yang sehat dia akan menghantarkan diri jasadnya menuju kebenaran Allah. Tapi hati yang sakit tentu dia akan terombang-ambing. Yang celakanya hati yang mati, dia tidak akan sanggup lagi melihat kebenaran-kebenaran Allah, tidak lagi bisa melihat ayat-ayat Allah. Dia akan cenderung kepada kejahatan. Inilah para ulama memberikan sifat-sifat hati yang hidup seperti apa. Di antaranya yakhshamu inda dzikrillah, merasa takut ketika disebut nama Allah, wajilat, takut kalau dirinya belum diterima taubatnya, takut kalau dirinya banyak dosa-dosa yang belum diampuni, takut kalau dirinya tergelincir kepada dosa dan belum sempat dia membersihkannya selama ini. Maka hati yang hidup, hati yang senantiasa takut ketika disebut nama Allah. Yazdadu imanan disma'il Quran. Ketika Al-Quran dibacakan itu bertambah imannya. Yazdad. Tambah keimanannya ketika Al-Quran didengarkan. Wajilat qulubuh. Yang berikutnya mutmainnun bi dzikrillah, itmi'nan bi dzikrillah. Damai tenang ketika menyebut nama Allah. Itulah hati yang hidup. Yang ketiga, yang keempat, ciri hati yang hidup salimun minasyirki wan nifaq, selamat dari perbuatan syirik, jauh dari kemunafikan. Itulah ciri hati yang hidup. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, hati akan damai, akan tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hati yang damai, hati yang saling ini juga lah yang akan menjadi tiket menuju surga Allah. Di mana tadi digambarkan bahwa satu saat kita akan berpisah dari anak, berpisah dari ibu, berpisah dari istri. Beliau tadi Pak Jenderal menyebutkan kapan kita akan berpisah dari istri, dari anak dia. Pada ketika terjadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in yawma idhin sya'nu yughnihi. Kenapa anak lari dari ayah, ayah lari dari ibu, ibu lari dari anak, suami lari dari istri? Itu semua karena likulli imri'in yawma idhin sya'nu yughnihi. Masing-masing hari ini sibuk menyelamatkan dirinya, sibuk menyelamatkan diri, lupa kepada Sang. Sehingga Allah menggambarkan yauma la yanfa'u malu wala banun. Alam kiamat nanti, berhimpun di alam mahsyar nanti, tidak lagi bermanfaat harta yang kita himpun di dunia ini. Tidak lagi bermanfaat menun anak-anak kita, bawahan-bawahan kita, prajurit-prajurit kita, tidak lagi bermanfaat ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Manusia yang selamat waktu itu hanyalah manusia yang membawa qalbin salim, hati yang hidup, hati yang sehat. Fal qalbul hayy wal qalbus salim alladhi naja min syubhati wasyahawat. Hati yang hidup adalah hati yang selamat sehat, yang dia naja min syahawat, selamat dari segala bujukan-bujukan syahwat-syahwat duniawiyah. Selamat dari syubhat, hal-hal yang tidak jelas halal dan haram. Yang kedua adalah al-qalbul mayyit. Siapakah hati yang ada di mana qalbul mayyit? Qalbul kafir, hati orang kafir. Huwa al-qalbul ladzi inqata'a ma'rifatillah. Hati yang sudah lepas dari mengenal Allah, tidak mengenal Allah lagi, sudah lepas dari mengenal Allah, dialah qalbul mayyit. La yata'athar bil maw'idhah, tidak lagi tersentuh oleh nasihat-nasihat kebenaran dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari para ulama.
Semua nasihatnya tertolak, ditolak oleh hati yang sudah mati tadi. Wala yantafi'u bil hidayah, tidak lagi mampu mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi hatinya tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah, kebenaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata-matanya tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi telinganya tertutup untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran, selalu menutup diri dari nasihat-nasihat kebenaran. Maka manusia yang punya hati yang mati, derajatnya jatuh tersungkur, kata Allah. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Tapi masih ada peluang untuk menghidupkan hati itu. Kata Pak Jenderal tadi, dengan apa hikmat hati yang hidup supaya hati yang mati tadi supaya hidup kembali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegera menuju ampunan Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, bukan taubat tomat tadi apa? Tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Kalau orang Sunda namanya tobat sambal jadi gitu ya. Udah makan sambal ada, wah, bebek mau ada sambal mau pelopor. Besoknya makan sambal lagi. Masih ada peluang sebelum kata Pak Jenderal tadi kepada tenggorokan, nyawa kita belum sampai kepada tenggorokan, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Maka Ramadan ini adalah syahrul taubat. Malamnya adalah ampunan Allah, siangnya ampunan Allah. Siangnya dengan saum ghafirullahu ma taqaddama min dhanbi. Asal landasi iman, mengharap ridha Allah, saum menghapus dosa. Amin. Iya, sayang ini Ramadan kalau tidak dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, qalbun marid. Saya berpikir kadang-kadang mungkin ini yang ngomongnya ini kena qalbun yang satu ini. Qalbun yang sakit. Bagaimana indikatornya qalbun marid? Qalbun fihi aslul iman. Sebenarnya ada iman dalam hati itu. Lakinnahu musabun bisyuhati wa syahawat. Tapi dia mendapatkan musibah dengan perbuatan-perbuatan syubhat, campur baur antara halal dan haram. Satu saat dia senang melakukan perbuatan-perbuatan haram, satu saat senang perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Baik dan buruk campur terus. Yang mutu wahulai, kadang-kadang ditarik kepada kebenaran, satu saat ditarik kepada kebatilan. Dua-duanya jalan terus. Kata orang STMJ katanya, sholat terus, maksiat jalan. Maksiat jalan terus, taat juga. Inilah qalbun marid. Musyabun bisyahwat, terkena syahwat-syahwat, atau nifaq, kemunafikan. Kelihatannya sepertinya wajahnya wajah orang soleh, tapi di balik itu dia senang melakukan kemaksiatan. Kenapa hati seperti itu jadi? Atathur bisyubhat, karena dia terpengaruh oleh syubhat. Qad yadharul iman wa yukhfir ghaidahu. Satu saat dia menampakkan imannya, satu saat dia menampakkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka hati yang seperti ini hati yang sangat bahaya, kata Imam Al-Ghazali, kalau tidak segera disembuhkan. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada marad, penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakitnya itu kalau dia tidak segera bertobat. Maka hati dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang sakit inilah hati di mana syaitan akan terus bermain. Liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Allah akan menjadikan setan sebagai pemberi fitnah bagi hati-hati yang sakit. Oleh sebab itu marilah kita manfaatkan Ramadan yang tinggal 20 hari lagi, tinggal 20 hari. Sebentar 20 hari itu karena masih terus bergerak. Tapi 10 hari Ramadan kemarin tidak akan terulang lagi karena dia sudah pergi meninggalkan kita. Mari kita song-song 20 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Kita maksimalkan karena belum tentu Ramadan akan datang. Kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Ramadan hari ini Ramadan yang terbaik. Kita memperoleh pencerahan, memperoleh perubahan yang lebih bagus,
dan mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang hidup, yang senantiasa istiqomah dalam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله